Siapa yang suka dengar cerita pengantar tidur? Nah, kali ini kita mau bahas cerita-cerita seru yang ada di seluruh Indonesia. Cerita-cerita ini sudah ada sejak zaman dulu dan diturunkan dari generasi ke generasi loh. Keren banget kan? Cerita-cerita ini namanya cerita rakyat. Apa sih cerita rakyat itu? Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang cerita rakyat, yuk simak penjelasan berikut sampai selesai. Pada dasarnya, cerita rakyat dapat dipahami sebagai sebuah kisah atau cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut, hingga pada akhirnya dikenal secara luas. Cerita rakyat sendiri merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan hingga ke generasi selanjutnya. Namun, karena cerita rakyat disampaikan secara lisan, maka sangat sulit untuk mengetahui siapa pengarangnya. Selain itu, cerita rakyat juga termasuk jenis cerita fiktif, sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Bagaimana sahabat Nusantara? Sudah mulai memahami cerita rakyat, bukan? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur cerita rakyat. Secara umum, cerita rakyat memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Di bagian ini, kamu akan dikenalkan oleh pengarang mengenai tokoh, latar, dan waktu ceritanya. Yang kedua, komplikasi. Nah, di bagian ini, masalah mulai muncul. Tokoh-tokoh dalam cerita akan dihadapkan dengan berbagai rintangan. Kamu penasaran bagaimana mereka mengatasinya, bukan? Yang ketiga, resolusi. Di bagian ini, kamu akan menemukan penyelesaian dari semua masalah yang ada di cerita. Kira-kira tokohnya berhasil melewati rintangan atau enggak ya? Yang keempat, koda. Koda merupakan struktur paling akhir dalam cerita rakyat yang memuat pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Sudah pada tahu belum kalau cerita rakyat punya unsur-unsur intrinsik yang bikin ceritanya makin seru dan menarik loh. Nah, kira-kira apa aja sih unsur-unsur intrinsik dalam cerita rakyat? Jadi, cerita rakyat sendiri terdiri dari beberapa unsur intrinsik, yaitu yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide pikiran yang seringkali menggambarkan kehidupan masyarakat, adat istiadat, maupun kepercayaan. Yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot adalah urutan peristiwa dalam sebuah karya sastra, di mana beberapa jenisnya diantaranya yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga yaitu tokoh atau penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah penggambaran secara jelas mengenai seorang tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Penokohan berdasarkan watak dibagi menjadi 3, yakni protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang keempat adalah latar. Latar berkaitan dengan tempat dan waktu dan suasana yang mendasari cerita, di mana cerita tersebut terjadi, kapan waktunya, dan bagaimana suasana dalam cerita tersebut merupakan unsur latar. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah segi penceritaan. Pencerita dapat berlaku sebagai tokoh utama dengan menggunakan kata ganti aku, saya, atau kami. Selain itu, pencerita dapat berlaku sebagai pengamat dengan menggunakan kata ganti dia, mereka, ia, atau kata ganti nama. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa berkaitan dengan bahasa yang digunakan dalam cerita. Apakah bergaya santai, serius, atau puitis. Oleh karena itu, gaya bahasa sangat berkaitan dengan penggunaan majas dan penggambaran angan. Yang ketujuh adalah amanat. Suatu cerita mengandung pesan moral yang berguna bagi para pembacanya. Pesan ini disebut juga amanat dan merupakan ajaran hidup yang mendidik. Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki berbagai jenis cerita rakyat? Berbagai jenis cerita rakyat tersebut tersebar di seluruh Nusantara. Dan setiap jenisnya memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing loh. Ada apa aja sih jenisnya? Yang pertama ada epos. Epos dapat diartikan sebagai salah satu cerita rakyat yang menceritakan kisah kepahlawanan. Contohnya ada Mahabharata dan Ramayana. Yang kedua ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita rakyat yang memiliki unsur humor. Ada apa aja sih contohnya? Ada Si Kabayan, Lebay Malang, Pak Kodok, Pak Belalang, dan lain-lain.
Yang ketiga ada paralel. Paralel merupakan salah satu cerita rakyat yang di dalam penceritaannya terdapat tokoh berwujud manusia dan juga tokoh yang berupa hewan. Contohnya ada semut dan belalang, kemudian ada anjing yang loba. Yang keempat ada parabel. Parabel adalah salah satu cerita rakyat yang menyajikan kisah yang mengandung pesan moral sebuah benda mati. Nah, benda mati dalam parabel memiliki peran sebagai tokoh utama. Salah satu contohnya yaitu kisah sepasang slop. Yang kelima ada fabel. Fabel dapat dipahami sebagai sebuah cerita rakyat tentang binatang yang berperan sebagai tokoh utama. Contoh cerita rakyat fabel yaitu cerita kancil yang cerdik, kancil dan buaya, dan lain-lain. Yang keenam ada legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang menceritakan riwayat terbentuknya suatu tempat atau wilayah. Contohnya seperti cerita Maling Kundang, cerita Tangkuban Perahu, dongeng Rawa Pening. Nah, kalau kalian tahu cerita rakyat legenda apa aja nih? Yang ketujuh ada mite. Mite didefinisikan sebagai cerita dewa-dewi atau kisah yang mengandung nilai sakral dan banyak menggunakan nilai mistis. Contohnya ada Nyi Roro Kidul dan Jakatarub. Yang kedelapan ada sage. Sage adalah cerita rakyat yang memiliki kisah atau cerita yang mengandung nilai sejarah. Contoh cerita rakyat sage yaitu Ciung Wanara, Roro Jongrang, Hikayat Hang Tuah, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan tentang cerita rakyat Indonesia. Semoga kita semakin mencintai dan menghargai warisan budaya nenek moyang kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan informasi menarik seputar budaya Indonesia. Tetap bangga menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Sampai jumpa sahabat Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.